Salam. Mbak, bimbingan teknis atau BIMTEK penulisan pembimbingan teknik, belum ditelepon dia, belum mana lagi pembimbingan skripsi. diangkatnya. Pada Pak Rektor, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia telepon dari tadi. Alhamdulillah. Jadi dia telepon Wassalatu wassalamu wajib ala waridahnya. Ada kemarin dia nelpon itu. wa ala alihi wa sahbihi rasulillah jema'in. Wa ba'du. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita dapat berjumpa dalam kegiatan yang penting yaitu BIMTEK, bimbingan skripsi. Dan mudah-mudahan acara ini menghasilkan satu keseragaman, kemudian pengetahuan kita menambah ya, dan saling berdiskusi terkait dengan hal-hal yang itu bukan hanya kuantitas, tapi kita ingin menuju ke kualitas baik untuk dosen itu sendiri maupun untuk mahasiswa khususnya. Dan selawat salam kita aturkan buat bimbingan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sebelumnya saya mohon maaf, mungkin dalam semalam memang ada Bu Sugianti nelpon bahwa minta ada satu BIMTEK lah yang sehingga antara bimbing dengan mahasiswa, kemudian antara penguji dengan pembimbing tidak ada kontradiktif dan ada terjadi persamaan keilmuan, terutama hal-hal teknis dalam bimbingan skripsi dan sampai ke hilirnya yaitu pengujian skripsi. Kemudian yang saya hormati Wakil Rektor 21 Pak Sudirman, kemudian para dekan, para kaprodi, para administrasi kampus yang saya banggakan. Saya mohon maaf juga karena memang waktu mungkin hari ini tidak terlalu saya di luar, saya lupa tadi ada BIMTEK. Tapi tentu mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini dapat kita cicil apa yang harus kita lakukan sampai mungkin tidak hanya satu kali ya, tapi barangkali ada beberapa kali yang kita coba untuk bertahap untuk memahami satu satu sistematika anatomi, istilah anatomi skripsi itu dari A sampai Z lah, sehingga ketika kita bimbingan nanti kita bertambah ilmu, mahasiswa pun bertambah. Baik, kita langsung saja. Saya mohon maaf pertama tidak menggurui Bapak Ibu sekalian karena saya yakin kita bukan orang yang baru belajar ya, nama skripsi ini, tesis, ya, ada yang disertasi barangkali. Tentu ini pengalaman yang pernah kita lakukan dan pernah kita pelajari. Namun kadang-kadang seperti sholat lebaran lah ya, sholat Id, ya, imam selalu mengulangi tata tertib atau rukun dan syarat. Bagaimana sholat Id. Kadang-kadang kita lupa juga, karena setahun sekali kita sholat Id. Nah, begitu juga bimbingan skripsi ini. Kadang kita 6 bulan sekali baru bimbingan lagi. Dan atau kita sudah terlalu lama meninggalkan bangku kuliah, sarjana, sehingga ilmu ini kadang-kadang ada apalagi peminatan kita terhadap ilmu metodologi, apalagi kalau skripsinya memang waktu itu tidak kita utuh buat atau banyak di engineering oleh orang lain. Tentu kadang-kadang pemahaman metodologi dan statistik itu tidak terlalu kuat kita. Jadi memang metodologi ini memang tidak sulit, cuma dia memang harus dari peminatan, pengalaman ya. Tapi kalau dosen kita berharap bedalah dengan guru, beda dengan sarjana-sarjana yang tidak dosen. S2 yang tidak dosen. Dosen ini dia tridharma, perguruan tinggi. Kita harus paham bagaimana membuat pelaporan pengabdian masyarakat. Sekarang kan berbasis jurnal ya. Kita harus paham juga bagaimana melakukan penelitian.
Bagaimana mengajar berbasis penelitian atau tatap muka yang berbasis penelitian. Itu semua menjadi ilmu yang memang harus kita kuasai selama kita jadi dosen. Apalagi kita dihadapi dengan pembimbingan, ya, pembimbingan skripsi. Tentu ilmu ini harus kita pahami. Karena pertanyaan ke mahasiswa nih kadang-kadang ada juga yang kritis, ada juga yang statis, dia tidak nerima aja yang disampaikan oleh dosen. Padahal itu adalah barangkali ada penyesatan juga dalam mengarahkan itu. Kalau sesat di jalan yang benar nggak ada masalah. Nih kadang-kadang sesat di jalan yang sesat sehingga ketika diuji mahasiswa bingung gitu. Padahal yang disarankan oleh pembimbing itu gitu. Tapi ternyata dalam pengujian apa yang disarankan oleh pembimbing tak ada yang digunakan oleh penguji ya. Ditambah lagi penguji yang barangkali juga tidak paham. Bimbing sudah betul, penguji yang tak paham. Jadi saling ketidakpahaman itulah yang membuat akhirnya yang menjadi korban adalah mahasiswa. Jadi tentu ini langkah-langkah kita sebagai dosen untuk menambah ilmu pengetahuan. Dan mohon nanti panitia, Bu Ian atau siapa, keluarkan sertifikat bahwa kita pernah melakukan pelatihan pembimbingan dan pengujian skripsi. Sampai ke notulen, saudara. Notulen itu juga harus jelas, operasional bahasanya, dan jelas. Misalnya, teori ini tidak dipakai, hapus dari halaman 3. Harus jelas ya. Jadi mahasiswa tak bingung yang mana harus dihapus. Dan itu ada pelatihannya memang khusus. Namanya pelatihan menjadi notulen. Ya. Jadi notulen itu bukan semua dicatat, tidak. Ya, tapi jelas ya. Kalimatnya itu hapus, hilangkan, jangan pakai ini, ganti dengan ini. Jadi kalimat-kalimat itu jelas mahasiswa. Sudahlah tulisan kita jelek, tulis misalnya ya. Tak jelas lagi apa yang ngarahnya kemana ini. Nah, jadi kalimat-kalimat ganti, hilangkan, tidak boleh dipakai, ini sudah lama. Jadi jelas kalimat-kalimat itu menuju kepada satu yang orang tidak punya multi tafsir ya, atau pemikiran ganda ya, seperti itu. Ya saya kira itu yang ingin saya sampaikan di awal ini. Yang kedua adalah tentu kita bicara pada awal ini adalah langsung teknis skripsi lah. Ya. Pertama yang ingin saya sampaikan judul, penerimaan judul ya. Ini Kaprodi perlu dicatat betul. Penerimaan judul ini itu harus berbasis identitas prodi. Jadi identitas prodi kita apa? Misalnya kita bicara prodi manajemen pendidikan Islam. Nah, pertama kan manajemen. Itu dari prodi itu pertama yang harus terakomodir dari judul itu kalimat manajemen atau kalimat yang menyerupai manajemen. Manajer, perencanaan, pengorganisasian. Nah, jadi bukan yang lain. Misalnya manajemen konflik atau perencanaan sebuah ini. Jadi tidak boleh lari dari konsep manajemen itu. Begitu juga yang komunikasi ya. Tapi kita bahas manajemen dulu. Kemudian apa lagi? Pendidikan. Berarti manajemen yang sudah dibatasi dengan pendidikan. Berarti manajemen sekolah, manajemen yayasan, perencanaan yayasan, pokoknya terkait dengan itu. Kemudian yang ketiga, Islam. Ya. Nah, berarti kalau kita terima judul harus ada minimal mewakili sinonim atau kata yang berbau Islam. Ya. Nah, supaya kita dapat membedakan antara manajemen pendidikan yang kan ada prodi manajemen pendidikan atau kalau di IAIN itu KI namanya, kependidikan Islam. Atau kalau di Undri namanya pendidikan ya, manajemen pendidikan. Kalau kita tidak ada membatasi kalimat dengan Islam sehingga nanti kesannya ini skripsi bukan skripsi dari institut atau dari fakultas Islam. Nah, jadi kenapa kita harus pahami betul identitas prodi ini supaya selama ini yang kita lihat tuh ada yang lari ke mengajar. Misalnya metode RCTL dalam pembelajaran itu bukan manajemen.
Itu jurusan Pendidikan Agama Islam, PAI. Jadi ingat ya, kita harus bedakan antara PAI dengan manajemen pendidikan. Manajemen ini kan manajemen pendidikan artinya, bukan pendidikan Islam. Nah, ini yang perlu kita frame, kita lingkar, tidak boleh keluar dari batas-batas itu. Ya. Nah, begitu juga pendidikan bahasa Inggris. Nah, kalau tadris bahasa Inggris, jelas itu. Pertama pendidikan bahasa Inggris. Berarti larinya ke pengajaran, telaah kurikulum, kemudian metode, evaluasi pendidikan, kemudian media pembelajaran, itu boleh. Ya, karena dia memang ilmu pedagogiknya, bukan ilmu manajemen mengajarnya, bukan manajemen lembaganya. Ya, itu saya batasi dulu supaya nanti ketika saudara membimbing, judul yang diterima prodi tidak sesuai dengan identitas prodi, langsung aja ganti ini jadi ini ya. Anda berikan solusinya. Ya, suruh ganti tapi berikan solusi juga. Ya, jadi apakah pembimbing boleh mengganti judul? Boleh. Ya, ganti aja judul kalau memang tak sesuai. Ya, jadi boleh dilakukan. Tapi buat bikin berita acara bahwa judul ini tidak sesuai dengan identitas prodi. Oke ya. Kemudian selanjutnya PIAUD. Nah, pendidikan Islam anak usia dini. Itu juga terkait dengan pendidikan. Nah, tapi pendidikan anak usia dini. Tentu yang Anda teliti adalah bagaimana mengajar anak usia dini, medianya apa. Jangan Anda teliti anak SMP, tetap harus berkaitan dengan objek. Objek ajarnya apa? Objek ajarnya adalah anak usia dini. Nah, bedanya dengan PAI apa? Sama, cuma bedanya objek. Ya. Bedanya objek. Ya. Objeknya dia ngajar harus meneliti di PIAUD, di TK, DMI, ya, yang setara itulah. Jadi judulnya harus judul berkaitan dengan pedagogik, tapi objeknya anak usia dini. Kalau dia lari ke manajemen, pendidikan Islam anak usia dini, hapus. Manajemen TK itu bukan, kalau manajemen TK itu larinya ke MPI. Manajemen PIAUD itu larinya ke prodi MPI. Jadi hapus. Ganti ke ilmu mengajar. Ilmu mengajar itu banyak. Evaluasi, kemudian apa lagi? Media, metode. Banyak metode aja ada 115, saudara. Bisa Anda ambil andragogi, ceramah, metode tanya jawab, macam-macam, asosiasi, macam-macam metode, atau strategi, teknik, itu bisa diteliti semua. Nah, itu khusus yang untuk MPI, untuk tarbiyah. Ya, identitas lo yang ingin saya catat ini, bahwa kita tak boleh lari dari tujuan prodi, misi prodi, sasaran prodi. Kemudian yang selanjutnya manajemen bisnis dan perbankan syariah. Ya, manajemen bisnis ini, ingat yang kita bicara ini bisnis. Manajemen bisnis syariah. Berarti larinya ke manajemen bisnis dan syariah. Jangan lari ke konvensional. Nah, misalnya Anda neliti bank Riau, tapi bank yang Riau yang tidak syariah tidak kita izinkan, karena ini akan menjadi luas prodi ini. Teliti sisi syariahnya apa di bisnis itu. Misalnya jualan tradisional, timbangan minyak ditinjau dari hukum Islam. Nah, boleh. Kemudian apa lagi? Sekolah Islam menggunakan bank non-Islam misalnya, bank konvensional. Itu boleh diteliti. Jadi terkait dengan bisnis. Ya, baik itu bisnis maupun perbankan, ya. Perbankan syariah macam-macam tuh. Bisa Anda lihat dari sisi programnya, menunya, kemudian yang dijual itu apa, sistem marketingnya. Bisa, ya. Termasuk minat nasabahnya terhadap bank syariah. Kemudian strategi memasarkan. Jadi boleh Anda teliti itu. Nah, itu yang harus kita pahami dulu judul, jangan keluar dari konteks prodi itu atau identitas, ya. Supaya orang tahu, oh ini prodi MBS. Nah, perbedaan dengan bank syariah apa? Ya. Kalau bank syariah, dia mungkin batasnya hanya perbankan.
Dia tak boleh keluar dari perbankan. Perbankan itu kalau dikembangkan ada 34 cabang itu. Dari segi marketingnya, dari segi personalianya, dari segi administrasinya, dari segi program-programnya, dari segi hubungan dengan masyarakat, ya, sebagainya bisa Anda teliti. Ya. Segi asosiasi sosialnya, sebagainya. Jadi itu ya. Kalau manajemen bisnis syariah, dia melingkupi semua. Bisa manajemen perbankannya, misalnya bank itu ada bisnisnya, boleh ya. Tapi kalau perbankan itu dia harus lari ke seperti asuransi, ya itu masuk ke perbankan tuh. Asuransi. Kemudian misalnya sistem rentenir hari ini atau apa bank-bank berjalan itu ya. Itu bisa ditinjau dari segi syariahnya. Oke, itu satu. Jadi ketika Anda pertama lihat skripsi mahasiswa itu, yang Anda lihat tuh judul ini sesuai tak dengan identitas. Kalau tidak, ganti. Ya. Nah, itu yang selalu kita temukan, pembimbing ikut aja nih. Padahal yang dibimbingnya itu tak masuk dalam ruang lingkup itu, tapi tetap dibimbing. Kenapa? Karena kita tak paham dengan maksud dari prodi itu, ya. Oke. Yang kedua, ya, setelah judul kita sesuaikan dengan prodi, tolong cek juga bahasa Indonesia judul. Judul itu harus dicek dengan EED. Kalimat itu harus sesuai dengan bahasa Indonesia. Kalau kata siswa 2 kali, hapus. Macam mana kita menggabung judul itu kata siswa sekali. Ini kadang-kadang hubungan madrasah dengan siswa pada siswa. Jadi kadang-kadang berbelit-belit. Jadi kalau bisa gunakan kalimat efisiensi, kalimat sekolah sekali, kalimat madrasah sekali, ya, atau kalimat sekolah sekali, kalimat siswa sekali, kalimat guru tak berulang-ulang. Kadang-kadang kita lihat judul itu kayak spanduk, banyak betul kalimatnya. Kalimat itu juga diulang-ulang. Dan-nya sampai 3 kali. Dan dekat sini ada juga dan. Kalimat di sampai 3 kali. Siswa di. Madrasah yang di. Nah, jadi dihapus. Jadi kalimat itu bikin kalimat indah judul itu. Singkat, padat, tidak menghilangkan variabel. Ya, semua judul lah. Jadi semua judul. Ya. Semua judul harus kita teliti. Kita teliti dulu, baru bicara yang konten dalamnya. Kalau itu salah, dia akan memberatkan mahasiswa ini karena dia akan ulang-ulang lagi. Tuh nanti kalau ada perubahan judul kalimat waktu nguji, dia harus replace semua, perbaiki lagi semua. Walaupun sekarang pakai komputer kan lebih cepat sebenarnya. Kalimat apa nak dibuang, satu skripsi bisa dalam waktu sedetik langsung pindah berganti semua. Tapi kan jadi repot ya. Jadi kalau bisa di awal itu sudah kita betulkan supaya dia ngetik itu konsisten dari awal, tidak ada berulang-ulang. Ya. Oke, itu judul ya. Saya kira masalah judul ini. Yang kedua, Anda harus cek juga kalau dia menggunakan kalimat misalnya sekolah binaan. Misalnya sekolah binaan. Anda cek betul atau bank syariah. Kalimat syariahnya itu harus cek spellingnya tuh. Spellingnya dicek. Ya, kadang-kadang dia buat-buat saja padahal tidak ada ya. Jadi sesuaikan betul dengan nomenklatur sekolah yang diteliti atau perbankan atau nama usaha atau nama piautnya, harus cek betul supaya jangan salah. Misalnya Institut Agama Islam Arisalah Inhil Riau. Betul tak itu namanya? Atau dia menggunakan Indragiri Riau. Nah, maka itu cek dulu kalimat lembaga itu. Jangan sampai nanti kita tulis lembaga komplain. Skripsi ini neliti tempat kami, tapi namanya bukan ini. Nah, ada keliru ya. Oke ya, jadi cek dari bahasa Indonesia, cek nama lembaga, dan cek gunakan, misalnya gini, tugas komite, ini mungkin perlu dipahami ya. Tugas komite sekolah dalam kemitraan misalnya ternyata saudara dalam tugas Undang-Undang Nomor 75, komite sekolah itu bukan kemitraan, dia menggunakan kalimat kerjasama. Jadi kalau nanti dia neliti cari teori tentang kemitraan tak ada, tapi teori tentang kerjasama ada. Berarti tukar. Ini kalimat ini tak boleh digunakan kemitraan apa?
Karena di dalam undang-undang tidak ada tugas komite itu adalah sebagai kemitraan, ya, tapi sebagai kerjasama. Sehingga nanti kalau Anda neliti, Anda cari literatur tak ketemu mitra, tapi yang ada kerja sama. Nah, itu ya. Jadi jangan sampai judul ini tidak sesuai dengan tugas komite itu. Sehingga nanti menimbulkan bias ini tak bisa diteliti. Kenapa? Karena memang bukan tugas dia kemitraan, tugas dia kerjasama. Ya, jadi hati-hati ketika memang cantik kalimat komite sebagai kemitraan sekolah. Ternyata tugasnya bukan kemitraan, tugasnya adalah kerja sama. Itu ya. Jadi semua tuh harus dicek dengan undang-undang juga, dengan hukum, dengan bahasa, dengan judul yang pas, judul sekolah ya, atau nama sekolah. Oke. Kedua ini paling penting, yaitu latar belakang. Saudara, latar belakang ini sebenarnya kan latar belakang baru judul, tapi kita bimbing nih, ini seolah-olah Anda bimbing. Ya, seolah-olah Anda bimbing skripsi, di depan Anda ada skripsi, ada proposal, Anda baca latar belakang. Kata kunci latar belakang itu, Syahrul, kan yang dikatakan latar belakang itu adalah menjelaskan tentang masalah. Ya, ingat ya, menjelaskan tentang masalah. Pertanyaan kita, apa itu masalah? Masalah itu adalah terjadi kesenjangan antara teori atau lapangan dengan teori, atau teori dengan lapangan. Ada bertolak belakang. Ya, ada kalimat bertolak, praktik yang bertolak belakang, ada hasil yang bertolak belakang, ada praktik yang tolak belakang, ada hasil yang bertolak belakang. Oke. Kata kuncinya adalah teori mana yang bertentangan dengan lapangan. Berarti Anda katakan terjadi perbedaan teori, kan masalah itu terjadi perbedaan teori dengan kenyataan. Pertanyaan kalau yang kita kritis ini, kalau kita S2, S3 tuh, teori mana yang bertentangan latar belakang? Berarti di latar belakang tuh harus ada teori yang bertentangan dengan latar belakang. Atau sebaliknya, latar belakang yang bertentangan dengan teori. Mana latar belakang, mana kenyataan di lapangannya, mana teorinya. Nah, selama ini kita tak temukan teori dalam latar belakang. Padahal yang dikatakan masalah adalah perbedaan antara desolen dan desain, atau perbedaan desain dengan desolen. Pertanyaannya, mana desolennya, mana desainnya? Berarti ketika Anda membimbing skripsi, harus kita luruskan mana teorinya, Dek. Nah, mana teori yang tak sesuai dengan kenyataan? Misalnya gini, orang kalau makan banyak, dalam teori gemuk. Misalnya teori Elizabeth Harlap mengatakan, anak-anak yang makan bergizi, hasil penelitian beliau adalah gemuk dan sehat. Anda buat teori itu. Elizabeth Harlap mengatakan dalam buku Perkembangan, bahwa orang makan banyak, makan bergizi akan gemuk. Anda harus cantumkan teori itu, suruh mahasiswa. Kenyataannya apa? Anak-anak yang makan banyak di pulau ini kurus-kurus. Itu kenyataannya. Bertentangan apa? Bertentangan dengan teori tadi. Kadang-kadang kita hanya bunyikan, anak-anak yang makan banyak akan gemuk. Seperti mana di pulau ini. Teorinya tak ada. Yang ada kenyataannya saja. Yang ada fakta lapangan. Nah, jadi harus ada teori. Maka itu kalau ditanya ujian senang. Apa masalahnya? Masalahnya Pak, yaitu pertentangan teori dengan kenyataan. Teori mengatakan seperti ini, kenyataan seperti inilah masalah saya Pak. Yang ingin saya teliti. Kenapa sebabnya bertentangan dengan teori? Ya, paham ya? Paham ya? Jadi yang dikatakan masalah itu pertentangan antara teori dengan kenyataan. Baik itu pertentangan positif maupun negatif. Tapi yang harus ada take. Nah, yang harus ada take teorinya. Yang harus ada take kenyataannya. Baru itu. Jadi sebenarnya masalah itu tak perlu panjang-panjang cerita mahasiswa. Teori mengatakan seperti ini, kenyataan seperti ini. Itulah masalahnya Pak. Itu. Jadi tak perlu masalahnya begini Pak. Tak perlu. Karena yang dikatakan masalah itu bertentangan teori dengan yang mana teorinya, yang mana kenyataannya, itu aja. Kalau sepanjang-panjang 6 halaman latar belakang, tapi tak isinya tak ada itu, sama tak ada, malah makin kusut masalahnya. Jadi pembimbing ingat, yang bimbing sini,
Ketika dia bicara latar belakang masalah, Anda katakan mana masalahnya, dia bilang ini masalahnya. Oke, mana teori yang bertentangan dengan kenyataan, itulah masalahnya. Ya, jadi ajari mahasiswa cara menjawab. Jadi kalau kamu nanti di ujian skripsi, dia tanyaan masalahnya mana, masalah itu kan Pak Bu pertentangan teori dan kenyataan. Ini teorinya, ini kenyataan yang menentangnya. Senang aja kan? Oke. Kemudian itu satu latar belakang. Itu namanya latar belakang ya. Yang kedua latar belakang ini perlu catat juga. Kalau dia penelitian korelasi atau pengaruh atau hubungan, harus jelaskan teori-teori mengatakan kalau ini ada hubungan. Minimal 2 lah. Bahwa X ini dengan Y ini hasil penelitian ada hubungan. X ini kalau di penelitian di Korea ada hubungan. Tapi kenyataan di kampung kita, X dengan Y yang tadi atas itu tidak ada hubungan. Nah, itu namanya masalah itu. Jadi Anda harus cantumkan kalau ketika bicara korelasi, yang dikatakan masalah di korelasi itu di tempat lain ada pengaruh X dan Y ini. Tapi di kampung kita tidak. Itulah masalahnya. Ngapa tidak di kampung kita? Berarti kan harus ada jurnal, harus ada penelitian sebelumnya di latar belakang. Menunjukkan bahwa di sana X dan Y pengaruh, tapi di kampung kita tidak tempat kita neliti itu. Kan kadang-kadang kita gini, kita ingin mencari hubungan ini dengan ini. Inilah masalahnya. Itu tidak masalah. Kalau itu tidak ada masalah. Yang ada masalah tuh kalau korelasi, di sana ada hubungan X dan Y, tapi di kampung kita tidak. Berarti harus ada rekod. Ada histori bahwa di sana pernah riset, di mana-mana riset X dan Y ini pasti ada hubungan. Ya, nah, jadi itu satu. Itu catat ya. Jadi kalau nak bikin latar belakang korelasi, berarti kita harus mencari hubungan yang ini bagaimana hubungan yang di tempat lain. Kalau dia masih sama dengan tempat kita, tak ada masalah. Nah, ingat ya, X dan Y berpengaruh signifikan di tempat lain. Yang Anda ingin teliti, Anda ulang. Di tempat kita masalahnya sama, ada hubungan juga, tak perlu diteliti, itu tak ada masalah. Masalah itu apabila di tempat lain X dan Y ada hubungan, di tempat kita tak ada hubungan. Oke ya, Sarul? Jadi itu. Berarti kalau Anda bikin suruhan mahasiswa latar belakang, kalau dia korelasi, Anda tanya, mana penelitian terdahulu yang mengatakan ini ada hubungan? Sehingga masalah di tempat kita tak ada hubungan. Itulah masalahnya. Oke ya. Karena kita sering meneliti 3 saja, yang ketiga ada komparatif, latar belakang komparatif. Komparatif ini kan membandingkan. Ini ingat ya, kalau Anda lihat judul, kalau perbandingan judul itu kalau meneliti SMP dengan sanawiyah, perbandingan mata pelajaran agama sanawiyah dengan MTS, itu salah bandingan. Kalau ilmu kias tak cocok. Jadi jangan Anda bandingkan sanawiyah belajar agama dengan SMP, tak boleh. Tapi kalau SMP 1 dengan SMP 2 dalam prestasi mata pelajaran agama boleh. Ingat, jangan kalau ada mengatakan perbandingan akhlak. Nah, kalau akhlak masih boleh. Perbandingan akhlak anak sanawiyah kelas 2 SMP dengan SMA sanawiyah kelas 2 boleh. Akhlaknya. Tapi kalau jilbab tak boleh. Disiplin berjilbab antara SMP mana boleh, karena dia memang tak berjilbab SMP, tak ada wajib berjilbab, tak boleh. Jadi harus hati-hati juga, jangan sampai kita dianggap tak paham filosofis riset. Nah, jadi yang boleh dibandingkan misalnya misalnya prestasi mata kuliah yang kalau sanawiyah dengan SMP jangan mata kuliah agamanya dibandingkan, tapi mungkin mata kuliah bahasa Indonesianya, mata kuliah apanya ya. Nah, bagaimana latar belakangnya pula, Pak? Latar belakang perbandingan ini, pertama yang harus kita buat itu adalah teorinya kalau di mana-mana hasil perbandingan itu sama atau tidak sama, tapi di sini sama, begitu. Misalnya perbandingan perilaku anak sanawiyah dengan SMP, misalnya kedisiplinan sholat antara SMP dengan SMP kelas 2 dengan sanawiyah kelas 2 dalam sholat zuhur misalnya. Nah, ya, misalnya kita bandingkan begitu. Tapi hasil di mana-mana penelitian kita tengok hasilnya
anak SMP lebih rendah tingkat disiplin sholat zuhur. Tapi ternyata di tempat kita tidak. Anak SMP lebih tinggi pada sanawiyah. Itu kan masalah tuh. Padahal dalam teori mengatakan pasti sanawiyah lebih tinggi. Nah, berarti ini yang harus kita perhatikan, saudara ya. Jadi latar belakang yang selalu kita gunakan 3 saja. Kalau ada S3 nanti tentu misalnya S3 itu kan menemukan ya. Nah, ini saya kasih contoh sedikit. Kalau latar belakang menemukan atau S3 disertasi, berarti yang harus kita jelaskan pertama teorinya bahwa Anda sudah melakukan penelusuran di mana-mana penelitian yang Anda ini belum menemukan barang ini ada. Nah, harus Anda bilang saya sudah baca 100 jurnal yang menceritakan tentang misalnya penelitian tentang bank yang terkait dengan asuransi ini, itu belum pernah ada orang buat model begini. Tapi ada bicara, misalnya kita bicara tentang kepala. Yang belum diteliti orang ternyata bulu kening ini apa? Alis mata. Anda katakan semua peneliti semua bicara tentang bulu mata, alis mata belum ada. Itulah yang Anda katakan bahwa saya akan meneliti tentang alis mata. Karena hasil jurnal yang saya teliti, Anda sebuahlah jurnal ini, jurnal tahun sekian, itu bicara tentang semua alis bulu mata. Belum ada yang bicara tentang alis. Maka bikin disertasi itu, kita awal itu wajib baca 100 jurnal yang berkaitan dengan itu. Karena supaya kita tak mengklaim saya nemukan. Saya yang nemukan belum alis mata, padahal jurnal ke-80 sudah bicara tentang alis mata. Maka tuh kita harus banyak baca dulu, baru mengatakan latar belakang. Barang ini hasil penelusuran, eksplorasi saya berbagai literatur, belum pernah ada yang meneliti tek lalat. Yang meneliti semua tanda, istilah tanda gini, bukan tek lalat. Tapi kalau Anda katakan, ini saya ingin menemukan tek lalat, pada jurnal tek lalat 100.000 biji banyak ada. Anda langsung dicoret dengan trinitin. Sudah contek. Itu beda latar belakang. Latar belakang itu ada 7 bentuknya, tapi saya ceritakan 4 saja. Pertama, deskriptif yang tadi bertentangan di teori. Yang kedua, harus ada jurnal mengatakan ini pengaruh, tapi di kampung kita tak ada pengaruh. Harus ada jelas kalimat itu di dalam itu. Kemudian kalau kita meneliti tentang hubungan, meneliti tentang komparatif, perbandingan, harus mengatakan di sana ada pengaruh atau tidak pengaruh, tetapi tempat kita berbeda perbandingannya, hasilnya berbeda. Kemudian bukan hasil ya, gejalanya berbeda. Kemudian yang penemuan, kalau di sana selama dia menelusuri, ceritakan dalam latar belakang bahwa saya sudah meneliti banyak jurnal, belum ada meneliti tentang tek lalat. Baru saya saya sudah membaca 1000 jurnal atau 50 jurnal, belum ada. Kemudian kalau kita yang pengembangan, barang ini sudah ada, tapi belum ada HP yang pakai pena. Sayalah yang mengembangkan pakai pena ini. Jangan Anda katakan HP baru saya lah cipta pena, padahal HP yang baru-baru udah pakai pena semua. Nah, sekarang HP yang belum ada apa? Kalau Anda meneliti teknik, HP yang belum ada. Misalnya HP itu kalau dia hilang dia datang sendiri ke kita, itu kita terbaca jurnal belum ada HP kalau dia hilang datang sendiri. Nah, itu yang Anda teliti. Saya sudah baca ribuan jurnal belum ada HP kalau dipanggil HP saya Maskur. Itu belum ada tuh. Kalau itu sudah ada, itu penemuan Anda. Nah, tapi kalau ada ternyata di Amerika sudah buat jurnal ke-10, ahli teknik mengatakan kami sudah buat perangkat HP, kalau dia hilang panggil aja. HP di mana? Saya di bawah tilam. Itu namanya latar belakang pengembangan. Berarti semua latar belakang itu korelasi pengembangan penemuan itu harus ada histori. Ingat ya. Kalau penelitian deskriptif yang tadi yang ada teori, itu juga ada histori teori. Harus ada histori teori. Pak Sudirman, saya kira itu yang dulu ya, jangan besok kita sampai dia. Yang penting tuh kalau yang lain-lain itu sedikit-sedikit saja ya, ini filosofisnya. Kalau rumusan masalah mungkin kita selesaikan bab 1-nya, mungkin sekitar 10 menit lagi lah. Oke, latar belakang oke ya. Latar belakang oke. Kemudian latar belakang itu kalau bisa pakai footnote dan ada ayat. Ingat ya, karena kita nih sekolah Islam, usahakan ada satu ayat atau hadis di latar belakang. Ya, untuk pembimbing.
Kemudian buku kalau bisa sekarang tahun 2022. Kalau sekarang ada 6 tahun, ada 10 tahun ya. Nah, kita mungkin minta buku terbaru 5 tahun lah. 5 tahun ke atas gitu. Misalnya 2010, 2011, 2000 gitu. Jangan buku tahun 99, buku tahun 85 tak saya pakai tolak ya. Kemudian itu masalah buku. Kemudian footnote. Footnote ya mungkin teknisnya kita kena pakai footnote, dan kalau ada mahasiswa pakai middle note atau in note yang di tengah-tengah itu Surasi Mary Kunto 2010 di tengah-tengah tulisan itu hapus. Kita harus konsisten, buang itu ya. Buang itu. Itu juga yang saya pikir ini teknis lah. Dan kalau ada bahasa asing yang digunakan oleh mahasiswa, miringkan. Kecuali tes skripsi berbahasa Inggris, kalau dia gunakan kalimat bahasa Indonesia misalnya tak bisa, tidak ada kosakata bahasa Inggrisnya, hanya bahasa Indonesia, kalimat bahasa Indonesia yang dimiringkan. Nah, kalau kita nulis bahasa Indonesia, kalimat di bahasa Indonesia dimiringkan, atau menggunakan kosakata Arab, miringkan bahwa itu kalimat asing. Ya, itu masalah teknik penulisan, footnote. Kemudian selanjutnya alasan memilih judul, tolong pahami semua. Alasan memilih judul yang pertama itu harus bersifat keilmuan. Ingat ya, alasan memilih judul harus bersifat keilmuan. Jangan alasannya judul ini belum diteliti orang, judul ini dekat dengan rumah saya, sesuai dengan jurusan saya. Nah, itu yang nomor sekiannya. Tapi satu, judul ini diteliti karena akan berdampak terhadap ini ya. Jadi keilmuan dulu. Ingat ya. Jadi kalau nanti Anda poin-poin normatif, ini normatif memang, tapi harus jelas. Penelitian ini akan memberi kontribusi terhadap pengembangan ilmu ini atau jadi sifatnya akademik dulu ya. Susi, jadi harus Farizan harus sifat akademik dulu. Memang keilmuan dulu, bukan alasan subjektif. Rumah, ngapa saya neliti di SMA Mboya karena dekat misalnya dengan rumah saya, itu bukan keilmuan, itu kondisi namanya. Jadi keilmuan yang harus dulu. Kemudian seterusnya 1, 2, 3, 4 lantak lah itu tak ada masalah. Kemudian selanjutnya penegasan istilah. Nah, ketika Anda membimbing penegasan istilah, ya, yang Anda harus tegaskan pertama adalah istilah itu menurut kamus, ya. Jangan ditegaskan tambah tidak tegas dan jelas, tambah tak jelas tambah tidak tegas. Nah, pertama, misalnya gini. Jadi penegasan istilah itu tak perlu ada perbandingan pendapat. Misalnya pengertian manajemen. Manajemen adalah ini. Nah, kasih footnote. Nah, yang kedua, penegasan istilah itu harus dibatasi tempat penelitiannya di mana. Setiap penegasan istilah kasih batas. Misalnya manajemen adalah satu usaha organisasi gini. Yang dimaksud manajemen ini dipakai di sekolah ini. Nah, jelas ya. Jadi penegasan itu pertama istilahnya harus tegaskan. Yang kedua lokasinya di mana. Setiap penegasan istilah. Kemudian persepsi. Yang dimaksud persepsi adalah pemahaman. Persepsi ini digunakan di sekolah ini. Nah, untuk sekolah ini ya. Jadi semuanya. Nah, tapi jangan juga ditegaskan. Adalah tak perlu. Yang dimaksud penegasan istilah ini adalah supaya pembaca serupa dengan penulis, supaya tidak ada interpretasi lain. Karena kita tak mau skripsi kita dipikir aneh-aneh. Nah, jadi harus kita seragamkan supaya orang kalau tak paham istilah ini, dia bisa cek di penegasan istilah. Oke ya, penegasan istilah. Kemudian alasan memilih judul. Dah tadi ya, alasan memilih judul, jadi penegasan istilah. Kemudian selanjutnya adalah permasalahan. Permasalahan itu kan ada 3. Pertama adalah identifikasi masalah. Nah, ini anak saya betulkan memang ini. Saya dulu salah juga, S1 dulu waktu kuliah pun salah. Yang dimaksud identifikasi masalah. Oke ya. Ini saya kasih analogi. Kita jumpa simpang 4. Simpang 4 di jalan misalnya di Batam lah ya. Di situ sering tabrak orang. Sering tabrak. Yang Anda identifikasi apa masalah sehingga orang tabrak situ? Identifikasi pertama adalah lampu merah atau traffic light yang tidak
yang tidak tidak sempurna. Lampu merahnya kadang hidup, kadang tidak. Satu. Berarti masalah pertama, bagaimana lampu merah? Traffic light-nya, kondisinya. Yang kedua adalah, di situ Anda lihat juga, masalah kan sering kita diskusi, ngapa sering debat, sering tabrak situ ya. Kalau duduk kedai kopi sering gini, itu jalan kecil ya. Berarti masalah kedua adalah kondisi lebar jalan yang Anda teliti. Bagaimana lebar jalan? Apalagi kita lihat, oh ternyata orang sini bawa ngebut-ngebut Pak. Kedisiplinan mengendarai. Nah, berarti masalah ketiga. Apalagi identifikasi. Oh di sini banyak angker. Nah, bagaimana kondisi mistik di situ? Wah, berarti 4. Paham? Jadi buat identifikasi masalah itu harus pikir apa masalah yang sehingga orang jadi tabrak itu. Nah, baru dibatasi. Yang ingin Anda batasi apa? Misalnya masalah apa? Masalah 2 saja. Masalah mistisnya, kemudian masalah manajemen lampu merahnya. Maka batasan masalah sini adalah penulis ingin melihat kondisi lampu merah dan mistiknya. Dan itulah yang menjadi rumusan masalah. Bagaimana manajemen lampu merah simpang jam Kota Batam. Yang kedua, bagaimana persepsi orang terhadap mistik di situ. Kalau itu contoh saja ya. Oke ya. Kemudian supaya kita seragam, untuk yang korelasi, yang kuantitatif, ya, itu gunakan question word atau kalimat tanya, how, when, where, what, how, whom. Itu 1H 4W. Tapi 1A. Untuk korelasi pakai A ya, apakah. Ya, tapi untuk yang kualitatif, itu pakai bagaimana. Ya, supaya kita seragam. Jadi kalau ada yang korelasi, langsung pindahkan saja. Apakah ada pengaruh X dan Y? Tapi kalau deskriptif, bagaimana? Ya Pak Azhari? Pak Azhari, jadi kalau seandainya ubah skripsi deskriptif, itu bagaimana? Atau kualitatif. Tapi kalau yang sudah korelatif, langsung hapus, ganti. Ya, itu gunanya untuk notulen itu nanti. Notulen jadi membimbing itu atau notulen nguji skripsi. Ganti kata bagaimana. Jelas ya. Coret itu langsung. Oke. Selanjutnya. Oke, untuk rumusan masalah ya. Rumusan masalah ini harus sama dengan judul. Maka identifikasi masalah itu harus ada identifikasi judul maksudnya. Sebenarnya kan identifikasi dulu baru muncul judul. Ya, judul itu sebenarnya dibuat dari identifikasi. Nah, kita terbalik supaya terpastilah judul dipaksa-paksa untuk jadi. Jadi identifikasi judul itu buat judulnya sesuai dengan rumusan masalah pertama. Ya. Misalnya bagaimana manajemen lampu merah. Judulnya kondisi manajemen lampu merah simpang jam Kota Batam. Ya, harus sama dengan judul. Jadi rumusan masalah tak boleh satu perbedaan pun kata di dalam rumusan masalah kecuali ada nambah kata bagaimana. Oke, Pak Zaria. Kemudian selanjutnya tujuan. Ingat, tujuan dan manfaat. Kalau tujuan itu tujuan rumusan masalah, ingat. Tujuan penelitian itu adalah tujuan rumusan masalah. Jadi yang dimaksud tujuan ini tujuan penelitian. Ya, bukan manfaat penelitian, beda tuh. Tujuan itu harus rumusan masalah. Maka kalimatnya buang kalimat bagaimananya atau apakah, tambah kata untuk mengetahui. Untuk mengetahui manajemen lampu merah simpang jam. Nah, jadi tujuan itu adalah tujuan penelitian maksudnya. Tapi kalau manfaat, ingat ya, kalimat manfaat itu tujuan dan manfaat penelitian atau kegunaan penelitian. Kata manfaat dan kegunaan itu apabila hasil penelitian sudah ada, untuk apa itu? Maka kalimatnya penelitian ini, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk begini. Tapi kalau tujuan hanya rumusan masalah. Tapi kalau manfaat, barang sudah jadi, untuk apa penelitian itu? Itulah guna manfaat.
Manfaat. Nah, kadang-kadang kita tak ngerti itu manfaat itu apa. Manfaat ini sesuatu teori yang sudah kita temukan itu atau hasil penelitian itu untuk apa? Maka jawabnya, hasil penelitian ini secara praktis dapat digunakan untuk ini, secara teoritis dapat digunakan seperti ini. Ya, paham ya? Bang Sudirman, Yan sebagai panitia, saya kira itu dulu. Jelas. Dan ingat ya, karena kita nih kalau ini mungkin wawasan juga. Kalau penelitian itu kualitatif, ya catat kalau penelitian itu kualitatif, simbol-simbol yang dipakai untuk pointer A titik pendahuluan, ada latar belakang. Kalau dia kualitatif, semua simbolnya harus kualitatif. Nah, kita mulai perbaiki skripsi kita. Misalnya latar belakang masalah. Mungkin ada anaknya, Anda bikin poinnya A kecil. A kecil. Nah, itu yang saya dapatkan berbagai literatur. Kalau seandainya penelitian kualitatif, simbolnya saja harus kualitatif. Nah, tapi kalau penelitian kuantitatif, penelitian yang korelasi, dia kan angka. Jadi semuanya pakai angka. Latar belakang 1, latar belakang 2, alasan memilih judul. Membuktikan simbol yang dipakai saja sudah kuanti. Karena A itu kuali. A, B, C, D, A kecil, Romawi itu adalah kuali. Maka tengok di sistem penulisan, kalau kuanti dia semua pakai angka ya. Yang lain-lain saya kira nanti kita akan bahas lagi. Untuk bab 1, latar belakang jangan terlalu banyak. Kalau bisa kita batasi saja paling banyak 6 halaman. Ya, jadi supaya seragam punya kita 6 halaman. Itu udah terlalu banyak juga tuh. Ya, saya disertasi saja sekitar 7 halaman. Pernah saya buat 32 halaman. Dia bilang ini apa nih? Ini teori semua isinya nih. Padahal kita ingin cerita latar belakang. Misal latar belakang tuh gini. Apa kamu tak datang terlambat? Kan bercerita aja saya terlambat begini-begini. Itulah latar belakang dia terlambat. Mengapa Anda neliti begini? Oh, gini, ngapa saya neliti ini bertentangan ini gitu ya. Jadi menceritakan histori mengapa terjadi itu, mengapa kita neliti. Saya kembalikan kepada Pak Sudirman, kalau ada pertanyaan boleh. Tapi kalau bisa jadwalkan lagi besok atau 2 hari lagi. Kasih telepon dulu 2 hari, 1 hari. SMS malamnya no ya, Yan, supaya saya tahu untuk melanjutkan ke bab 2. Mudah-mudahan bab 2 sebentar aja tuh. Yang kurang kita pahamnya operasional variabel nanti dengan penelitian terdahulu atau penelitian sinkron. Nah, itu yang harus saya jelaskan betul supaya jelas kita buat untuk apa penelitian terdahulu itu, untuk apa operasional variabel itu, dan apa isi kajian teori itu. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor. Mungkin perlu saya tegaskan sedikit ya. Jadi proses pembimbingan kita itu, jumlah pembimbing itu Bapak Ibu kan kita 2. Ada pembimbing 1 dan ada pembimbing 2. Yang namanya pembimbing itu pembimbing ya. Dia membimbing skripsi yang sudah ditulis oleh mahasiswa. Kalau penguji kan tentu beda lagi nanti juknisnya. Jadi beda. Perlu kita pahami bedakan antara membimbing dengan menguji. Jangan pula nanti sampai kita ditugaskan sebagai pembimbing, ketika membimbing itu kita menguji, ya. Jangan sampai seperti itu. Nah, tugas pembimbing 1 itu mungkin Pak Rektor bisa diluruskan itu lebih kepada metodologinya. Pembimbing 2 itu kepada teori, bahasa, penulisan dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu, bagi yang ingin bertanya mungkin 3 pertanyaan, ya, silakan. Setelah itu nanti kita akan sambung di lain waktu untuk lebih memantapkan bimbingan BIMTEK pembimbingan skripsi ini. Silakan 3 pertanyaan. Langsung dibuka aja mic-nya. Oke Pak, izin bertanya Pak. Ya. Iya Pak, Bu Rohana, silakan. Pak, mungkin langsung aja Pak ya untuk menghemat waktu. Di sini kan kebanyakan mahasiswa tuh Pak, kadang kan tuh sudah ujian
proposal atau skripsi, misalnya gini Pak, ada judul manajemen sarana dan prasarana untuk meningkatkan kinerja guru di Madrasah Sanawiyah Al-Furqan, Desa Intan Mulia Jaya, Kecamatan Pelangeran. Sementara penguji menegaskan semuanya yang diujinya tuh harus menambahkan Provinsi Riau. Gimana tuh Pak? Iya boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah ditambah lokasi provinsi, tak salah. Itu apa? Supaya karena luas, negara kita ini luas, jadi kadang-kadang orang tak kenal ini di mana gitu ya. Macam Guntung, apalagi Parit, Tanjung Soho, Teluk Bakau, orang masih tahu. Maka taruh Inhil dari Riau. Supaya kalau orang nanti nak berkunjung, itu kan promosi juga ya. Boleh aja. Tak ada masalah tuh, Rohana. Semua prodi menambahkan Kabupaten Ragilihir di Provinsi Riau atau gimana Pak? Ya kita sepakat aja tambah. Berarti sepakat semua kita prodi Pak ya, menambahkan Provinsi Riau di ujungnya Pak ya? Ya tambah aja. Ya. Itu lebih bagus. Nah. Baik, yang lain? Ya, Silakan. terima kasih. Ya. Sampun tindak atau ngopi. Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang lain? Silakan. Ini masih dalam seputar bab 1. Oke, kalau tak ada, saya rasa jelas nih paparan dari Pak Rektor. Ini satu lagi Pak Rektor, karena kekurangan dosen, jadi mungkin kita ambil kebijakan kolaborasi. Jadi pembimbing satu itu mungkin nanti lebih penguji pembimbing satu itu mungkin kalau tidak ada yang di prodi lain bisa ngambil di prodi MPI. Nah, pembimbing duanya dari prodi masing-masing prodi. Kecuali mungkin kalau bahasa Inggris ya kalau ada yang ini silahkan. Jadi kolaborasi sifatnya. Jadi tidak full karena kita memang kekurangan dosen yang punya NIDN. Karena syaratnya kan harus punya NIDN. Kalaupun nanti di lapangan ada yang proses membantu, kayak model Bu Binti gitu kan. Nah, mungkin boleh dibuatkan surat tugas khusus. Karena mungkin dosen kita kan ada yang di luar. Baik Bapak Ibu, saya jangan lupa, tolong pembimbing sebelum 3 bulan diuji, skripsi mahasiswa tadi dibuatkan jurnal bertiga ya, pembimbing 1, pembimbing 2. Jadi mahasiswanya nomor 1, kita nomor 2, nomor 3. Ya, pembimbing 2 jadi nomor 1. Jadi semua yang Anda teliti, yang Anda bimbing tadi buatkan jurnal. Jurnal itu apa? Maka nanti pembahasan kita di bab selanjutnya ini saya akan tambahkan sedikit bagaimana mensari skripsi jadi jurnal jadi 9 halaman. Nah, supaya kita tak pening, Pak Sudarman tak pening dah ada barang itu. Buat itu skripsi itu aja. Iya, betul. Ya? Betul. Nah, jadi dosen dah tak payah bukan jurnal. Jadi 9 halaman sampai 11 halaman itu sudah dengan daftar staka ya, 11 halaman itu. Oke. Izin bertanya. Ya, Pak Roni silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat. Alhamdulillah, syukurillah. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Para yang saya hormati, Pak Rektor, WR1, WR2, beserta staf, para dosen juga saya hormati, rekan-rekan Zoom Wazumiyah. Bertanya nih, Pak Rektor. Ya. Kami ini ada beberapa orang dosen yang non pendidikan, artinya dalam hal metodologi, baik itu dalam hal penelitian ataupun pembuatan skripsi itu tentunya berbeda nih dengan yang backgroundnya pendidikan dengan backgroundnya hukum. Nah, pertanyaan kami, apakah kami ini yang non pendidikan ini juga ke depan itu dibebankan sebagai pembimbing maupun penguji, karena kami rasa dengan background hukum tentunya ada perbedaan-perbedaan, baik itu di kawan-kawan yang di backgroundnya pendidikan
tentu ada metodologi dalam hal baik kualitatif maupun kuantitatif. Sedangkan kita adalah yang kami kenal itu penelitian empiris maupun normatif. Nah, mungkin barangkali itu saja yang kami pertanyakan. Ya, kalau sekiranya memang ya kita juga dibebankan, ya mau tidak mau kita harus juga memang mempelajari tentang bagaimana konsep penelitian ataupun sistematika pembuatan karya ilmiah ataupun skripsi kepada mahasiswa. Barangkali itu Pak Rektor yang kami pertanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hendri. Terima kasih, bagus pertanyaannya. Jadi begini ya, keilmuan metodologi itu sama memang semua ya. Ya. Misalnya yang berbeda itu cuma konten, materi. Yang kita, misalnya dia begini, dia objek penelitian itu yang membuat berbeda analisisnya. Misalnya kalau kerja normatif, analisis manusia atau tidak menggunakan analisis statistik, tapi dia menggunakan teori-teori saja, misalnya penelitian hukum, sama sebenarnya analisisnya yang dia menggunakan teori justifikasi, dia menggunakan teori ini. Kalau teknik analisis namanya teknik analisis, tapi alat yang dipakai yang lain. Misalnya teknik analisis korelasi, kita pakai apa? Pakai regresi kah? Pakai BAIPA kah? Pakai Listerer kah? Atau pakai SEM, AMOS, atau Smart PLS. Jadi alatnya aja yang bedakan Bang Hendri. Tapi macam kontennya, karena kita tak paham konten pendidikan, disitulah kasih pembimbing dua. Ini apa maksudnya? Boleh diteliti tak barang di dalam pendidikan? Tak boleh deh. Metodologi tak bisa jalankan kalau tidak boleh. Tapi isi latar belakang sama. Saya yakin yang empiris juga latar belakangnya sama. Cuma membedakan konten aja Mas Hendri. Jadi kalau kita bukan orang pendidikan, untuk bab konten kita tak paham dengan istilah-istilah pendidikan, misalnya terminologi, etimologinya, kita bilang saya tidak membahas ini, saya hanya membahas metodologinya saja. Metodologi itu kan sama aja, kalau objeknya gini, pakai lakunya barang dijual. Sama dengan pengaruh pendidikan dengan kualitas, sama. Cuma X dan Y-nya yang beda gitu. X-nya tentang materi pendidikan, kalau di sana X-nya tentang marketing. Sama sebenarnya Bang Hendri. Cuma bedanya adalah di konten, materi. Walaupun ada sedikit berbeda, misalnya di penggunaan di analisis ya, analisis itu mungkin di ekonomi atau di hukum itu mungkin analisisnya lebih rumit lagi ya. Tapi kerja kita nganalisisnya cuma mungkin contoh pemahaman terhadap kaidah tulpik. Ya. Anda boleh gunakan metodologi, istilahnya metodologi, tapi yang Anda gunakan metodologinya metodologi kias, boleh. Pinjam metodologi agama boleh dalam untuk menjelaskan misalnya pandangan Islam terhadap pemilu. Kita lihat bagaimana, apakah kita gunakan metodologi umum? Tak boleh, harus gunakan metodologi. Dalam menganalisis ini, penulis menggunakan kaidah usul fiqh, yaitu Imam Hanafi misalnya. Gunakan dari awal Hanafi untuk analisis itu boleh. Jadi metodologi itu ya macam manajemen saja, tapi yang dipakai alat apa? Ini kita nak cangkul sumur, dalamnya 100 meter. Tak mungkin kita gunakan cangkul biasa. Pakai alat Kobelco, itu namanya teknik, alat yang dipakai. Tapi tugasnya adalah sama-sama mencangkul kan. Nah, jadi alat saja yang harus kita hati-hati ketika menggunakan alat. Misalnya orang pendidikan, alatnya harus ditanya. Kira-kira kalau kita analisis tentang ini, alatnya apa biasa di pendidikan pakai? Oh, pakai kaidah usul fiqh, Pak. Oh, pakai psikologi, Pak. Alat psikologi pakai. Menjadi alatnya aja yang beda tuh, metodologinya, teknik analisisnya, alat yang dipakai. Jadi sudah tahap level kedua. Level pertama metodologi sama, tapi ketika sudah menggunakan alat, dia harus berbeda. Paham ya?
Nah, contoh gunting rambut sama semua orang gunting rambut. Tapi ketika menggunting rambut orang bule, dia harus pakai cukurnya yang lain. Nah, cukurnya itu yang harus kita cari kan. Namanya alat analisisnya beda. Mungkin yang kedua bedanya mengemas. Ada yang pakai talam, ada yang pakai mangkuk. Nah, itu seni saja. Ya. Biasanya kita nak nyajikan air, tentu tak cocok piring. Nah, kalau mereka ketika bicara skripsi ekonomi, alat yang sering dipakai mereka gelas, pakai gelas lah kita semua. Jangan ada pakai piring. Nah, begitulah. Jadi alat penyajian datanya harus sesuaikan juga dengan budaya orang ekonomi. Itu Bang Hendri, ya. Nah, kalau di langsung, kalau saya ngajar langsung atau nanti suatu hari kita jumpa, itu lebih jelas saya jelaskan begini, mengapa ini berbeda. Karena logikanya harus ada juga mengapa ini harus berbeda cara nyajikannya, cara analisisnya, alatnya harus beda. Ada logikanya juga. Tapi saya yakin kita paham lah, ya. Ya Bang Hendri ya. Terima kasih Pak Rektor. Ya. Mungkin apa namanya, kapasitas kita yang background yang non pendidikan ini berarti paling-paling ya sampai kepada pembimbing 2 saja. Metodologi aja. Iya. Metodologi. Etika penulisan ya. Penggunaan alatnya. Misalnya etika, sistematika. Etika dan sistematika penulisan ya palingan. Karena itu juga misalnya analisis. Analisis biasa dipakai untuk analisis pendidikan, apa orang biasa pakai produk momen. Anda gunakannya produk momen. Biasa pakai produk momen rata-rata. Iya, iya. Kalau lebih sedikit variabel sedikit pakai regresi. Iya, iya. Gitu-gitu. Jadi alatnya aja yang membedakan alat statistiknya. Iya, iya. Tapi tetap harus melakukan analisis, alatnya aja yang beda gitu Bang Hendri. Tapi nanti untuk konsultasi itu tinggal tanya, kalau pendidikan biasa pakai apa ya ini? Kalau agama nih yang untuk hukumnya apa pakai? Ini usul fik pakai apa? Pakai kias. Kias kita dapat dari mana alat itu? Di Imam Hanafi. Ya, itu aja pakai. Ya, atau bilahan gitu. Baik. Baik, terima kasih Pak Rektor atas informasinya. Terima kasih ya. Yang penting ada 2 alat bukti ingkrah. Baik Bapak Ibu, kami rasa sudah cukup. Ada lagi? Halo, bisa bertanya sedikit? Boleh. Halo. Halo. Ya, silakan. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih waktu yang telah diberikan. Saya ingin sedikit mungkin perlu menanyakan keseragaman nih. Yang pertama tadi memang sudah dijelaskan Pak Sudirman bahwa kita memang harus jelas istilahnya deteksi dari pembimbing itu. Jadi agar supaya tidak rancu memang betul. Jadi pembimbing 1 itu sudah jelas Pak Sudirman tadi adalah yang berkaitan membimbing tentang metodologi. Sementara pembimbing 2 adalah berkaitan dengan penulisan keseluruhan dan teori. Nah, supaya nanti agar tidak terjadi kerancuan di lapangan. Yang kedua, saya mau tanya ini biasanya kan dalam saya kadang-kadang saya selalu tegaskan bahwa mahasiswa harus menambahkan referensi ayat dan hadis gitu. Karena kita dari perguruan tinggi Islam, apakah itu harus apa kita tak perlu gitu? Gitu ya. Ya, identitas skripsi kita ini memang Islam ya. Maka skripsi itu harus ada ayat. Cuma kesepakatan para kalangan yang agak kita bicara tentang Quran ini kan suci ya, kitab suci. Nulisnya ini ada yang mengatakan kalau bisa tulis Latin aja, ya. Ada yang mengatakan tulis pakai. Tapi zaman kami kuliah dulu pakai tulis tangan harus tulis ayat itu. Tak boleh pakai kalimat Latin karena beda tuh cara spelling pembacaannya. Maka ada alfabet Arab di latar daftar isi itu lampiran depan
itu ada alfabet Arab. Misalnya Ain. Ain itu alif dengan koma ya, Ain misalnya. Maka dibuatkan supaya orang membaca Quran nanti dalam itu. Jadi kita sepakati saja. Ada pendapat ulama kalau dia ayat Quran itu kalau di satu Quran, tapi kalau sikit-sikit itu dia tidak terlalu, kalau kita taruh di atas meja dan mungkin di bawah itu tidak menjadi berdosa. Tapi kalau dia Quran satu kita tindih dengan buku lain itu kita takut gitu ya. Apalagi skripsi ini kadang-kadang dilempar kemana-mana, diketuk-ketuk ya. Tapi kalau kita sepakat, ya tak apa, tulis ayat aja, tulis ayat. Harus ada ayat dalam itu, kemudian ada Latinnya juga. Latin itu artinya. Kita sepakati aja. Dalam buku SOP kita harus ada tuh kalau memang nak disepakati. Supaya orang kenal ini skripsi dari IAI ya. Ada ayat Qur'annya. Dan itu juga melatih mahasiswa untuk nulis. Dan ngambil ayat dan hadis itu harus buku induk ya. Buku primernya. Jangan ngambil Quran dari buku Armiko, dari buku Akidah Akhlak. Ambil cek ke Al-Quran langsung. Maka footnote-nya Al-Quran terjemah. Ya, Al-Quran terjemah Kementerian Agama tahun 2010 misalnya. Halaman 17. Macam orang nulis Injil kan begitu. Hadis Sahih Bukhari Muslim, bukan hadis dari buku sunnah. Solat sunat, tata tertib solat. Kan ada orang ngambil dari buku pula, ada berapa kali sanad itu. Jadi kalau Quran dan hadis itu harus ngambil dari kitabnya langsung ya. Jadi mahasiswa suruh sekali tengok buku hadis. Quran terjemah itu harus ada di rumah. Itu tapi minta pendapat Duraub dengan Opi, Pak Dr. Opi. Bang Opi. Siapa Dokter? Macam mana tuh kalau penulisan ayat dalam skripsi? Boleh aja karena bukan Al-Quran, skripsi namanya. Betul. Jadi bukan Quran tapi skripsi. Ya, jadi kita sepakat ya Pak Raub, boleh? Ini Al-Quran juga nih. Gimana Pak Raub? Boleh. Lanjut boleh, aja. Ya? Lagi satu Ustaz Amir. Ustaz Amir lupa saya nih Al-Quran juga nih. Ustaz Amir, macam mana fatwanya? Banyak ada fatwa kita ambil. La basa. La basa. Apa? Sah. Tidak ada masalah. La basa. Ya, boleh. Jadi sah ya, Pak Sudarman, tak ada kontradiktif lagi. Perintahkan mahasiswa harus ada ayat dan tulis. Siap Pak. Ya. Nanti itu harus dituangkan di dalam teori penulisan. Oke. Dituangkan dalam Ya, teori nanti penulisan. setelah ini kita buatkan juknis khusus. Jadi bentuk penulisan juknis pembimbingan skripsi itu mulai dari judul seperti apa nanti kita buat. Jadi tidak lagi, tak ragu lagi. Pak Rektor ada yang mau ditambahkan? Cukup. Insya Allah saya usahakan dalam minggu-minggu depan ke Guntung mengakreditasi ya, karena bagaimanapun kita dah yudisium, tentu ini akan lebih berat lagi kalau sudah yudisium nih, pertanyaan orang bila wisuda. Kalau dulu bila yudisium baru pertanyaan terakhir ini jawabnya pening. Jadi tentu ini juga kelanjutan kampus kita ke depan. Kalau akreditasi ini MPI ini selesai, ya tinggal prodi-prodi lain kan. Mohon bantuan Dino ada ya Dino? Ada Pak. Ada Pak. Tolong bantu kita Dino. Yo, Pak. Ini nyawa kita Dino. Ya jangan sampai perjuangan kita singgah di tengah jalan, tak berjalan-jalan, dan tentu ini nama baik gitu juga, nama kampung kita kan. Anggap jadi amal jariah lah, perjuangan dah selesai ini. Kalau kita nak alih-alih nak pensiun, kita boleh lah. Kalau sekarang ini memang saya dengan Pak Sudirman, dengan semua kawan-kawan, Bang Ustaz, semua mikir kan itu kan tak dapat tidur. Cuma saya orangnya tempat mikir tu lah, asam lambung naik, lebih bagus saya tak saya pikirkan gitu.
tolong semua Bu Sugianti, Bu Lela, Susi, semualah kawan kita, apa, Fatimah ya, Pak Rizan, siapa lagi nih, Pak Amer ya, Rohana, Opi, Binti, Saidah tak datang. Saidah mana? Ada itu Pak di kantor. Kumpul di kantor tuh, Pak. Satu grup. Saya tak nampak Tela. Semenjak ada kantor aja tuh kampus Pak, semangat. Saya kalau nampak Tela kalau saya ini Saidah. Sama-sama di kantor. Saking semangat kan. Panas tak kantor tuh, ada kipas angin ya? Saidah Pak, ada. Kalau bisa bawa kasur nggak sini? Tidak bebas. Oke, itu ya Bang Sudirman. Pak, mau nanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Hormat Rektor, yang terhormat WR1, dan yang terhormat para dosen IAR Salah. Terkait ini Pak, terkait dosen tetap. Nah, untuk di KPI, sepertinya kayaknya ada kendala gitu Pak. Karena memang sebagian dosen KPI, bukan sebagian, semua dosen KPI itu bekerja di dua tempat, di sekolah dan di kampus gitu. Jadi mereka itu semua sudah memiliki NUPTK ataupun page ID yang sudah ada di akun Sipatika sekolah masing-masing. Jadi untuk kandidat untuk mencalonkan jadi dosen tetap itu ada Pak. Jadi macam mana solusinya ketika nanti akan verifikasi seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Prodi KPI. Jadi gini ya, ini memang harus kerjasama. Pertama share masalah ini bagus di-share ke semua prodi. Kita yakin kita punya link mana-mana. Mudah-mudahan saya bisa carikan 1 atau 2 orang yang di perusahaan yang mereka di urusan komunikasi, tapi tak kerja di guru gitu ya. Kita gunakan ijazah dia. Kemudian yang kedua, mungkin buat juga pengumuman bahwa kita nerima dosen. Karena memang konsekuensi dari pengumuman itu dia orang nanya gaji kan, berapa punya profesional semua. Jadi kita kadang-kadang itu yang membuat kita berat. Tapi untuk langkah awal kita coba Pak Sudirman bikin pengumuman ke prodi semua, tolong mohon bantuan dosen. Saya kayaknya ada 2 tuh Kak Saidah. Mereka di perusahaan tapi jurusannya public speaking gitu ya. Saya bisa, kan banyak juga dosen dari Bang Sudirman, dari saya kemarin yang kita semua sumbangkan ke prodi-prodi itu. Jadi walaupun tak terlalu linear, adalah. Yang penting jangan dia guru ada nomor induk itu, tapi boleh kalau untuk ngajar, tapi untuk jadi dosen tetap tak bisa kan. Jadi kami akan carikan sesuai untuk kebutuhan akreditasi. Kita usahakan dalam bulan ini sudah tuntas lah yang KPI. Jadi semua yang dosen bermasalah nih, maksudnya apa, Kaprodi yang tidak punya dosen tetap, tolong share cepat. Mohon bantuan cari dosen S2 ini, kawan-kawan yang ikhlas beramal dalam kurungan. Supaya gini, kalau ada gajinya walaupun kecil itu ada, tapi tak bisa seperti layaknya seorang dosen yang macam di mana-mana gitu ya. Oke ya. Share aja. Jadi masalah ini bagus saya dah tanyakan di sini. Jadi saya, Pak Sudirman, Pak Azhari, Pak Amir, Pak Opi, Pak Raub, Bang Indri, semua tolong carikan dosen yang untuk selesaikan dulu KPI. Kemudian yang HESI dah penuh semua. Dan maaf Pak, dan untuk KPI itu cuma baru 1 Pak yang dosen tetap, Ibu Siti Fatimah yang sudah memiliki NIDN. Oke. Jadi kita cari lagi nanti 4 tadi ya. 4 orang ya. Yang ESI juga kurang tuh, yang ESI itu kurang 2, ekonomi syariah. Yang MBS kayaknya udah. Coba buat 1 daftar kekurangan dosen. Jadi khusus 1 lembar itu tentang bicara kurang dosen ini. Jadi kita tahu. Misalnya MBS ini dosennya kurang. Supaya kita ada link, oh ini cocok nih ke Saidah, ini cocok ke Fahrul gitu. Sementara nih mohon maaf saya tak ngerti kalau ada kekurangan dosen sampai 4 gitu Saidah. Tak cerita ini.
Pak Sudirman cerita di awal tadi ada kekurangan dosen. Saya nyangka kemarin udah cukup Pak, cuma ada yang ternyata punya NUPTK dan PKID. Nah, itu udah cukup kemarin. Buatkan list aja list. Putus-putus Pak suaranya Pak. Di list kata Pak Rektor. Di list. Bu Sugi nanti tolong bantu di list MPI berapa orang kemarin dari saya buat juga. Terus ini Pak Dino, masalah NIDN macam mana Pak Dino? Siap Pak. Pak Dino. Pak. Mana Pak Dino? Ya Pak, pikirkan dulu yang tadi itu yang kayak Bu Saidah tadi itu dosen yang betul yang pasti bisa masuk gitu. Jangan nanti kita nak cepat masukkan ini, kira nanti bermasalah ke depannya kita yang nanggung gitu kan. Nah, pastikan betul bahwa memang dia di kita gitu. Mereka prodinya. Seperti ini Bu Sugi tolong diapakan di apa ulang, di data ulang. Kalau MPI udah cukup. Artinya tidak punya NUPTK, tidak punya tidak punya PKID supaya bisa segera dianukan. Ini terkait masalah akreditasi. Selesai MPI ini kita garap lah lagi itu. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Ini Pak Opi pengumuman Pak Opi tuh. Jadi Pak Opi ini ketua LP2M, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Terkaitan dengan tugas dan tanggung jawab dosen itu kan ada 3, pendidikan, pengajaran, dan pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, jurnal kita ini sudah mulai kita tertibkan mulai dari semester ini. Mohon Bapak Ibu yang belum menyerahkan artikel untuk dimuat dalam jurnal, untuk segera dimuat. Itu pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang sudah memiliki NIDN yang belum mengisi pendataan ulang untuk segera diisi karena terakhirnya tanggal 20 Mei. Kalau lewat itu saya khawatir nanti jadi masalah pula kan. Baru mengisi sekitar berapa tuh? 15 orang. Oke Bapak Ibu, itu saja mungkin pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan. Pak Rektor, terima kasih banyak. Minta nanti Bu Sugi untuk jadwalkan ulang kira-kira kapan ya, kalau bisa malam mungkin malam atau nanti cari hari Minggu sore. Waktunya paling 1 jam gitu. Jadi bisa berkelanjutan lah. Baik Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi atas waktu dapat bertemu dalam ruang Zoom ini. Kita bertemu di lain waktu untuk pembahasan selanjutnya bab 2, 3, 4, dan 5. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di screenshot. Makasih Pak Rektor, di screenshot untuk dibuatkan absensi dan nanti dibuatkan sertifikatnya. Izin live ya.